Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut Yos. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana akan dijelaskan oleh Putri, yang judulnya Inovasi Pengolahan Peserta Didik. Kepada Putri, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pengolahan peserta didik. Nah, di sini dia ada peserta didik merupakan titik fokus yang strategis karena kepadanya lah bahan ajar mulai sebuah proses pengajaran diberikan. Terus pengolahan peserta didik tidak semata pencatatan data peserta didik akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Pengertian inovasi pengelolaan peserta didik ialah suatu ide barang atau metode yang dirasakan atau dinikmati sebagai hal baru dalam peraturan terhadap peserta didik di sekolah. Sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, guna untuk mengantarkan peserta didik menjadi lebih matang. Nah, di sini juga ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peserta didik dan pengelolaan peserta didik? Yang kedua, bagaimana dasar hukum pengelolaan peserta didik? Yang ketiga, apa tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik? Yang keempat, apa saja tahapan pengelolaan peserta didik? Yang kelima, bagaimana prinsip pengelolaan peserta didik? Yang keenam, bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik? Dan yang ketujuh, apa saja pelayanan-pelayanan khusus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik. Next. Baik, di sini juga ada tujuannya. Yang pertama untuk mengetahui pengertian peserta didik dan pengolahan peserta didik. Yang kedua untuk mengetahui dasar hukum pengelolaan peserta didik. Yang ketiga untuk mengetahui tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Dan yang keempat untuk mengetahui tahapan pengelolaan peserta didik. Yang kelima untuk mengetahui prinsip pengelolaan peserta didik. Yang keenam untuk mengetahui peran guru dalam pengolahan peserta didik. Yang ketujuh untuk mengetahui pelayanan-layanan khusus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama, dia meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, pemantuan dan evaluasi. Yang kelima, efisiensi dan administrasi. Yang terakhir, mengembangkan karir guru. Nah, di sini juga ada bab 2-nya, yaitu daftar pustaka, ada landasan religinya, yang mana inovasi dalam pengelolaan peserta didik itu institusi pendidikan religius atau agama bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, di sini juga terdapat lanjut aja yang tadi Dian, yang di atas tadi. Enggak yang di atasnya tadi udah kelewat, bukan yang ke bawah lagi, ke atas. Nah di sini juga di sini di sini ada artinya, yang mana hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras
yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik, landasan para ahlinya, yang mana dalam pengelolaan peserta didik adalah suatu konsep yang mencakup berbagai strategi, metode, teknologi, dan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran serta pengembangan peserta didik. Berikut ada 10. Yang pertama itu ada menurut Michael Pollan, yang mana inovasi dalam pengelolaan peserta didik adalah penggunaan ide atau praktik baru yang menghasilkan perubahan signifikan dalam pembelajaran siswa. Yang kedua itu menurut Pedro Ferreira, yang mana inovasi pengelolaan peserta didik itu merupakan adopsi dan implementasi solusi-solusi kreatif dan efektif untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga ada David Hopkins, yang mana inovasi dalam pengelolaan peserta didik adalah pengembangan dan penerapan ide-ide baru, strategi dan pendekatan dalam rangka mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Menurut John Hattie, yang mana inovasi dalam pengelolaan peserta didik dalam penggunaan metode dan praktik baru yang telah teruji secara empiris untuk meningkatkan prestasi pembelajaran siswa. Roger Everett, yang mana inovasi dalam pengelolaan peserta didik adalah proses adopsi yang menyebarkan ide produk atau praktis baru yang dianggap bermanfaat oleh peserta didik, guru, dan institusi pendidikan. Baru yang menurut Robert Morzen, yang mana inovasi pengelolaan peserta didik melibatkan penggunaan pendekatan yang berbasis bukti dan berorientasi pada hasil untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Menurut Alma Harris, yang mana inovasi dalam pengelolaan peserta didik adalah pengembangan dan implementasi praktik-praktik baru yang mendukung kolaborasi, refleksi, dan pembelajaran berkelanjutan di antara para pendidik dan peserta didik. Tony Wagner, yang menurut Tony Wagner ini inovasi pengelolaan peserta didik mencakup penggunaan teknologi pengembangan keterampilan kritis, kolaborasi, dan kreativitas untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tuntutan dunia yang berubah dengan cepat. Menurut Sir Ken Robbins, yang mana inovasi dalam pengelolaan peserta didik adalah tantangan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi, kreativitas, dan pengembangan potensi unik setiap individu. Menurut Krolobert, yang mana inovasi pengelolaan peserta didik mencakup penerapan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pola pikir yang lebih tangguh dan berorientasi pada pertumbuhan. Nah, di sini juga ada bab 3 pembahasan, yang mana di sini ada pengertian inovasi pengelolaan peserta didik menurut Kenze 1984. Pengelolaan peserta didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, bahkan setelah menjadi alumni. Sedangkan Murcia, yang mana 2011, mengatakan bahwa pengelolaan peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik melalui masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari lembaga pendidikan. Nah, dari penjelasan mengenai pengertian inovasi dan pengelolaan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pengertian inovasi pengelolaan peserta didik ialah suatu ide, barang, dan metode yang dirasakan atau dinikmati sebagai hal-hal baru dalam pengaturan terhadap peserta didik di sekolah sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, guna untuk mengantarkan peserta didik menjadi lebih matang. Di sini juga ada pengelolaan peserta didik, yang mana pengelolaan peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai dengan mereka lulus di sekolah. Pengelolaan peserta didik adalah layanan
yang memusatkan perhatian dan pengaturan pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Nah, di sini juga ada pengolahan peserta didik menurut Seomaton dan Hetiat, yaitu 1982 adalah suatu penataan dan pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik terhadap tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam pembentukan pencatatan atau pengelolaan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Di sini juga ada yang namanya dasar-dasar hukum pengelolaan peserta didik, yang mana dasar hukumnya yang pertama itu ada undang-undangnya dari Undang-Undang 1945 alinea yang keempat, yang mana mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga Indonesia. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 2003 dengan sistem pendidikan nasional. Di sini juga ada tujuan, fungsi dan prinsip pengelolaan peserta didik, yang mana itu menurut dari Sudrajat 2010, yang mana pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Atas dasar inilah prinsip pengelolaan peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Pengolahan peserta didik harus tetap ditempatkan dalam kerangka dan manajemen sekolah. Segala bentuk kegiatan pengolahan peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan dalam rangka pendidikan para peserta didik secara bentuk kegiatan, baik itu ringkasan, ringan, berat, dan disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, diharapkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lain. Kegiatan-kegiatan pengembangan peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang muncul dari peserta didik membuat sebagian pihak menjadi cemburu, namun tidak diarahkan sebagai munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan, saling memahami dan menghargai. Di sini juga ada kegiatan pengelolaan peserta didik tidak harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembinaan peserta didik. Yang kelima juga ada kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memicu kemandirian peserta didik. Yang keenamnya, apa yang diberikan kepada peserta didik yang harus diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Memang tujuannya pengelola peserta didik ini adalah untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik dengan maksud agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah lembaga pendidikan. Sedangkan tujuan khusus pengelola peserta didik yaitu meningkatkan pengetahuan keterampilan yang psikomotorik siswa dan untuk mengembangkan dan menyalurkan kecerdasan bakat dan minat peserta didik, serta untuk menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Di sini juga ada fungsinya, yang mana fungsinya peserta didik ini, pengelolaan peserta didik adalah sebagai upaya wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dan segi-segi individualitasnya, segi sosial,
aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensial peserta didik lainnya. Nah, di sini juga ada 4 yang mana fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individual peserta didik, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, fungsi perkenaan dan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, dan yang terakhir itu adalah fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Terus juga di sini ada tahapannya, yang mana tahapan peserta didik yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua ada rekrutmen peserta didik, yang ketiga ada seleksi peserta didik, yang keempat ada orientasi calon peserta didik, yang kelima ada penetapan peserta didik, yang keenam ada pembinaan dan pengembangan peserta didik, yang ketujuh ada pencatatan dan pengelolaan kemajuan peserta didik, dan yang kedelapan itu ada kelulusan dan alumni. Baik, di sini juga ada peran guru dalam pengelolaan peserta didik, yang mana guru merupakan sumber daya manusia yang berorientasi bagi pengembangan kreativitas, yang mana peserta didik dalam berbagai aspek. Salah satu tugas utama guru dalam membentuk anak didik. Untuk mencapai kewaspadaannya masing-masing, partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik sudah merupakan kewajiban yang tanggung jawab guru secara formal. Pengelolaan peserta didik itu perlu penanganan secara serius, dan karena peserta didik adalah warga sekolah yang menjadi tujuan akhir sebagai output atau keluaran yang perlu dipertahankan kualitas dan lulusannya. Masalah yang dihadapi di berbagai sekolah adalah ketidakseimbangan antara keseimbangan peserta didik dan program sekolah. Di sini juga ada layanan khusus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada layanan pembimbingan dan konseling, terus yang kedua ada layanan perpustakaan, yang ketiga ada layanan kantin, yang keempat ada layanan kesehatan, yang kelima ada layanan transportasi, yang keenam ada layanan asrama. Baru ini ada di sini juga ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, yang mana merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan serta mengembangkan kreativitas peserta didik, baik secara kegiatan ekstrakurikuler maupun kurikulum dalam rangka menunjang keberhasilan kurikuler. Terus tujuan organisasi ini ialah agar peserta didik dapat lebih kreatif dan inovasi. Terus ini ada bab penutup. Kesimpulan dari materi kami ini adalah pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala keaktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mula masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Tujuan umum pengelolaan peserta didik ini adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Nasarannya itu ada makalah ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami dari kelompok mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar kedepannya pembuatan makalah kami ini dapat semakin baik. Kami juga mengharapkan para pembaca makalah dapat mendapat pengetahuan lagi dengan membaca sumber-sumber lain mengenai identitas nasional. Ada daftar pustaka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.